Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk varian pesanan kali ini mode kapasitas baterai 1800 watt 24 volt. Ada 4 pesanan. Yang ini rencananya nanti naik, KWH masih 0. Kemudian yang ini nanti rencana turun, sudah berapa hari lupa saya. Gantian. Panel mode kapasitas baterai ini bukan hybrid, karena selama ini masih banyak orang yang salah paham yang menganggap mode kapasitas baterai ini hybrid. Panel ini belum ada di pasaran, jadi belum ada yang jual sampai saat ini dengan sistem kerja mode kapasitas baterai. Buat yang belum paham mode kapasitas baterai, dulu saya pernah buat video lengkap, nanti cek link di atas ini, orderannya Mas Bro. Panel ini sangat cocok untuk orang yang membuat PLTS dengan tujuan backup dan penghematan. Untuk tampilan depan hampir sama seperti mode timer ya, cuman perbedaannya di sini kalau voltmeternya di mode timer itu pakai voltmeter, tetapi kalau ini pakai baterai capacity yang bisa difungsikan juga untuk penunjukan voltmeter. Kemudian perbedaannya, kalau di mode timer selektornya ada 3 posisi, auto, PLN dan PLTS. Kalau di mode kapasitas baterai ini selektornya cuma 2, auto dan PLN. Buat yang minat silakan cek deskripsi, harga, kontak, spek, link pembelian, nama toko, bengkel pengering, bisa cari di Tokopedia, Bukalapak dan Shopee. Perbedaan utama panel ini dengan hybrid itu adalah pada cut off-nya atau batas pengaman tegangan baterai terendah. Kalau panel hybrid itu 1 cut off, kalau panel ini ada 2 cut off. Panel ini apabila Anda pilih di mode auto, maka beban akan di backup oleh PLTS sampai pada baterai di kisaran 45 sampai 50%. Saya akan simulasikan tegangan baterai di sini. Seiring pemakaian, baterai lama-lama akan habis. Seperti ini. Jadi baterai di kisaran 45 sampai 50%, maka beban akan diambil alih oleh PLN. Yang 50% ke bawah di standby kan apabila PLN padam. Kemudian apabila saat itu juga PLN padam, maka beban akan diambil alih oleh PLTS. Jadi daya 50% tadi hanya difungsikan saat urgent seperti ini. Seiring pemakaian, lama-lama baterai juga akan habis. Sampai pada kisaran 20%, 15 sampai 20%, maka sistem akan berhenti semua untuk mengamankan baterai agar tidak cepat rusak. Apabila saat itu PLN padam, PLN nyala, maka lampu akan menyala lagi. Tetapi apabila PLN belum juga nyala, maka sistem ini akan tetap off. Kemudian saya akan simulasikan panel ini sebagai panel hybrid. Jadi mode, saya anggap ini jalan mode utama PLTS. Seiring pemakaian, lama-lama baterai akan habis. Seperti ini. Kalau panel hybrid
saat baterai sudah habis di kisaran 15-20% sama dengan panel saya, maka beban akan di backup oleh PLN. Kemudian charger akan mengisi baterai apabila dinyalakan, diaktifkan, dengan harapan baterai akan terisi lagi apabila PLN padam. Tetapi apabila PLN padam saat itu juga, baterai kan belum terisi, maka panel ini sudah tidak bisa bekerja karena tidak bisa menyisakan dari kapasitas baterai. Jadi baterai dipakai sampai cut off terendah bawah, kemudian pindah PLN dan charger. Tapi kalau PLN-nya mati seperti ini, sudah, maka rumah akan padam. Beda dengan panel yang ini, yang punya saya, masih bisa menyisakan separuh dari kapasitasnya baterai. Jadi perbedaannya, kalau panel hybrid satu cut off batas tegangan terendah satu, kalau panel ini ada dua dan bisa disetting berapa persen bisa. Jadi bedanya di situ, satu cut off panel saya, dua cut off. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan kenapa kok panel rangkaian saya itu kok terlalu banyak komponen. Dan kalau banyak gini kan, kalau nanti memperbaiki kan juga susah. Ya iya, memang susah. Kalau ditanya, wah kalau memperbaiki terlalu banyak komponen, iya susah, lebih susah daripada sedikit komponen. Logika akal sehatnya seperti itu. Saya tidak pernah mengatakan kalau panel saya ini tidak bisa rusak. Saya juga manusia biasa, tak luput salah. Jadi semua barang itu pasti akan rusak. Oleh sebab itu panel ini saya desain, walaupun komponen banyak itu saya berusaha, kalau misal ada trouble itu orang itu lebih mudah memperbaiki. Saya ambil contoh seperti ini. Saya berusaha membuat standar warna kabel, mulai pertama saya kali buat, kecuali untuk kiriman awal mungkin 5 kiriman kalau tidak salah, karena dulu pernah trouble. Jadi inverter ini lepas, dibanting-banting sama kurir, akhirnya saya suruh balik. Dari kejadian itu saya dapat pelajaran. Saya ambil contoh seperti ini, coba perhatikan warna tiap sekun ya, warna kabel, warna sekun ini ada kode-kodenya. Jadi kalau misal ada trouble, saya mudah untuk pandu. Kabel warna merah itu jalur DC plus, kabel warna hitam jalur DC min, kabel biru itu jalur AC 220. Kabel warna biru masih dibagi menjadi dua, ada sekun kuning itu jalur inverter, kemudian ada sekun warna biru itu jalur PLN. Jadi semua itu ini beda warna sekunnya. Mulai saya buat ini seperti ini ya, supaya kalau ada trouble itu, kalau ditanya orang, saya itu lebih mudah untuk memandunya ya. Coba Anda perhatikan warna-warna sekun seperti itu. Bahkan untuk jalur indikator seperti lampu atau KWH itu kabelnya juga beda jenisnya, bukan pakai NYAF tapi pakai AWG28. Warnanya pun beda, ada warna hijau, ada biru ya, ada warna putih. Nah, beda warnanya. Jadi banyak kabel yang dianu ini dengan warna-warna yang berbeda seperti ini, dengan harapan itu kalau misal ada trouble itu saya mudah memperbaiki. Kemudian untuk jalur itu, jalur apa itu? Jalur switch inverter. Kabelnya juga beda AWG26 warna kuning ya. Kalau putih jalur KWH, kalau hijau jalur coil kontaktor inverter. Jadi beda ya, beda semua. Kemudian penempatan sekun-sekun juga, coba dilihat. Dua kabel digandeng jadi satu, masih pakai selang bakar. Supaya apa? Kalau lepas ganti orang nggak bingung, ini jadi satu. Kabel dua seperti ini.
Ini kabel 2 dijadikan satu, disekun jadi satu seperti ini lah. Kemudian yang bikin banyak komponen juga, ada mode standby dan ada mode backup. Jadi masih butuh relay tambahan untuk relay manual. Jadi panel karena ada standby dan backup ini, maka perpindahan itu orang bisa pilih, mau pilih ada jeda atau milih tidak ada jeda. Nah, seperti ini. Ya. Kalau misal seperti ini mau pilih ada jeda, tinggal ngarahin. Karena konsumen itu ya mintanya macem-macem, ada yang seneng ndak ada jeda, ada yang ndak seneng ada jeda. Jadi dengan selektor ini sudah bisa mengcover dua kebutuhan orang yang berbeda. Kemudian lagi, kenapa kok ada LVD satu di bawah itu? Kenapa kok ndak cukup satu controller saja yang dipakai? Kalau ada yang bisa buat dua cut off tapi tanpa LVD itu satu, saya pengen tahu orangnya. Ya, jadi dua cut off, batas tengah dan batas bawah, tapi tanpa LVD. Jadi ngandelin dari loadnya SCC itu. Saya pengen tahu kalau ada. Kemudian di sini juga sebenarnya kalau mau ada komponen yang dihilangkan itu sebenarnya bisa. Misal MCB ini ya, biar supaya tidak penuh. MCB DC solar cell itu bisa sebenarnya tidak pakai. Kemudian MCB beban cukup satu, MCB PLN juga tidak pakai, sebenarnya bisa. Cuman yaitu pertimbangan teknisi itu kan beda-beda. Kalau saya dulu jadi ini ada panel, ini ada sumber short masuk ya, sumber power masuk. Itu kalau dulu standar pabrikan itu pasti masuk breaker dulu. Supaya apa? Supaya kalau kita itu benerin itu ndak usah lari ke induknya atau lari ke KWH nya. Breaker itu dimatikan. Breaker ini MCB, istilahnya kalau di pabrik breaker itu dimatikan, kemudian breaker yang lain short, sumber power yang lain, baterai dimatikan. Nah, seperti ini. Kita mau benerin, mau ganti alat-alat itu enak, sudah ndak ada power di sini. Maksud saya seperti itu. Kalau misal dihilangkan juga bisa, biar ndak terlalu banyak komponen. Jadi kalau mau bener-bener nanti lari ke KWH, dimatikan dulu. Sebenarnya bisa, cuman ya ini pertimbangan saya. Kenapa kok saya pasang MCB untuk jalur PLN masuk? Sebenarnya komponen utama ATS ini, kalau panel ini kerjanya sistem hybrid ya, itu sebenarnya cuman butuh 2 kontaktor sama 2 relay, itu saja cukup. Kalau kerjanya sistem hybrid ya, jadi cuman ada 2 mode, priority PLN dan priority PLTS. Cuman ini kan banyak, ini priority PLN, priority PLTS, cuman kan mode cut off nya ada 2, yaitu ya 1. Terus kemudian permintaan orang itu kan macam-macam. Ada yang minta oh ndak ada jeda, oh saya mau yang ada jeda, ya otomatis saya harus nambahin selektor supaya bisa membackup 2 kepentingan itu. Kalau Anda lihat video-video yang dulu, yang awal-awal kali saya upload itu ndak ada standby dan backup, itu ndak ada. Kalau ndak salah 3 video awal saya upload itu ndak ada. Dan karena permintaan orang itu ya, konsumen, Mas saya minta ndak ada jeda, Mas saya minta ada jeda supaya inverternya ndak nyala terus. Kalau diturutin semua ya susah, makanya saya buat standar sendiri. Jadi bisa backup, bisa ada jeda, bisa ndak ada jeda, terserah, tinggal ngarahin selektornya aja. Makanya butuh tambahan komponen relay di dalam. Jadi pada prinsipnya semua komponen di dalam itu mempunyai fungsi masing-masing, bukan pajangan. Coba Anda lihat itu, relay juga ada kabelnya, yang lain ada kabelnya.